Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Mas. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi kimia pertemuan lalu. Pertemuan lalu itu kalian kemarin udah belajar tentang struktur atom. Kalian udah belajar tentang perkembangan teori dan model atom kemarin. Nah, selanjutnya kita akan mulai belajar tentang sistem periodik unsur atau bisa disebut juga tabel periodik. Nah, di sini ada istilah sistem periodik unsur. Kenapa disebutnya sistem? Kenapa disebutnya periodik? Kenapa disebutnya unsur? Karena gini. Jadi sebenarnya si sistem periodik unsur itu dia itu kumpulan dari beberapa unsur. Jadi kita di dunia ini, di kehidupan kita itu unsur kan ada banyak. Unsur-unsur yang ada di kehidupan ini itu tuh ditulis dalam satu lembar kertas. Gitu. Makanya di sini tulisannya sistem periodik unsur. Kenapa sistem terus ada unsur? Karena di situ memang isinya unsur-unsur. Jadi unsur apa sama unsur apa nanti ada banyak di situ di kotak-kotaknya. Nah, terus kenapa disebutnya ada istilah periodik? Kalau periodik itu karena ada keteraturan di dalamnya. Jadi si unsur-unsur yang ditaruh di sistem periodik unsur itu, kalau kemarin kalian lihat di kotak-kotaknya kan itu banyak ya. Nah, itu tuh disusunnya berdasarkan satu aturan, jadi satu keteraturan gitu. Jadi ada aturan atau prinsip yang buat si unsur ini tuh ditaruh di sebelah unsur ini, misalnya gitu. Jadi unsur A ditaruh di sebelah unsur B, terus nanti unsur C-nya ada di bawah, yang kayak gitu. Jadi ada keteraturan di dalamnya, makanya disebutnya periodik gitu. Jadi sistem periodik unsur itu pokoknya intinya ada satu kertas yang isinya itu data dari unsur 1, unsur 2, unsur 3, unsur 4, unsur 5, pokoknya semua unsur itu ditaruh dalam satu lembar kertas. Gitu. Nah, sistem periodik unsur ini bentuknya kan kayak gini. Sebenarnya kalau untuk sistem periodik unsur itu beda-beda tergantung yang nyetaknya. Jadi pencetak kayak penerbit dari si tabel periodik ini tuh kadang kalau nerbitin itu suka beda-beda, tapi isinya tuh sebenarnya sama aja. Hanya mungkin warnanya aja yang beda-beda, atau mungkin misalnya di sini misalnya letak datanya yang satu di atas, misalnya tabel periodik yang satu ada di atas, terus di tabel periodik yang satunya lagi ada di bawah, misalnya gitu. Tapi datanya intinya sama aja. Jadi kalian jangan lihat warnanya, kalian jangan lihat ukurannya, jangan lihat posisi-posisinya, kalian cukup punya tabel periodik, kalian baca petunjuk dari tabel periodik yang kalian punya, itu udah bisa mewakili kalian untuk bisa paham. Si sistem periodik unsur ini, kayak yang tadi aku bilang, berisi unsur-unsur kimia. Nah, si unsur-unsur kimia ini disusunnya berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Kalau misalnya unsur-unsur kimia ini, tadi kan dibilangnya unsur-unsur kimia itu disusunnya berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, aku mau menjelaskan penyusunan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kenapa disebutnya itu kenaikan nomor atom? Jadi kalau istilah kenaikan nomor atom itu berarti kan naik ya nomor atomnya. Asalnya 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus 5, terus 6 gitu. Terus aja sampai unsur yang terakhir. Disusunnya itu berurutan. Karena di situ kan bilangnya kenaikan nomor atom. Jadi kalau berdasarkan kenaikan nomor atom berarti berurutan dari nomor 1 terus sampai naik sampai unsur nomor yang terakhir. Itu nomor-nomor yang aku taruh udah kelihatan kan? Nomor-nomor yang aku taruh di situ itu tuh adalah nomor atom masing-masing si unsurnya. Jadi kalau aku zoom si kotak-kotak dalam satu tabel periodik itu kan ada satu kotak H, satu kotak Li gitu kan, satu kotak Be gitu. Itu kalau aku zoom, itu nomor atomnya itu kayak gitu. Jadi H itu nomor atomnya 1, He itu nomor atomnya 2, Li itu nomor atomnya 3, terus Be itu nomor atomnya 4. Gitu. Pokoknya berurutan aja kayak gitu semua. Nah, coba kalian lihat ada yang aneh nggak? Jadi sebenarnya kalau kalian lihat keanehan dari sistem periodik unsur ini itu adalah adanya yang berjarak, ada yang enggak. Pertama, kalau kalian lihat, harusnya kan kalau berurutan ya, nomor 1 itu sebelahnya langsung nomor 2. Sebelahnya nomor 2 langsung nomor 3 gitu kan, terus harusnya.
Tapi kalau kalian lihat, keanehan yang pertama itu adalah nomor 1 ke nomor 2 itu tuh jauh banget. Nomor 1-nya di ujung kiri atas, nomor 2-nya di ujung kanan atas. Benar ya? Itu aneh. Walaupun benar sih berdasarkan kenaikan nomor atom, naik tuh dari nomor 1 ke nomor 2. Tapi anehnya, kenapa nggak sebelahan banget gitu. Tapi kok di ujung satu sama di ujung yang lain. Itu keanehan pertama. Terus untuk keanehan keduanya adalah, untuk keanehan keduanya yang tadi aku bilang itu, jadi dari nomor 57, nggak langsung 58. Si 58-nya itu malah ada di bawah. Kalau kalian lihat, 58 sampai 71-nya itu ada di bawah, baru balik lagi ke 72-nya di atas. Jadi 57-nya di atas, 58 sampai 71-nya di bawah, balik lagi 72-nya di atas. Gitu. Terus yang 89 juga sama kalau kalian lihat. 89-nya di atas, 90 sampai 103-nya di bawah, baru balik lagi 104-nya di atas. Nah, si keanehan 2 yang tadi itu tuh karena ada aturan yang lain untuk menentukan urutan dari si unsur-unsur itu di tabel periodik. Jadi aturannya tadi ada yang kedua kan, berdasarkan kemiripan sifat. Jadi sebenarnya penyusunan si unsur-unsur dalam tabel periodik itu nggak hanya berdasarkan kenaikan nomor atom. Karena kalau hanya berdasarkan kenaikan nomor atom, habis nomor 1 harusnya langsung sebelahnya itu nomor 2. Langsung nomor 3, langsung nomor 4, langsung nomor 5, langsung nomor 6, gitu. Berurutan terus. Harusnya kalau berdasarkan kenaikan nomor atom aja. Tapi kalau kalian lihat, tadi kan banyak yang aneh tuh. Ada yang berjarak, terus ada yang satunya di atas, terus lanjutannya malah di bawah, terus balik lagi nanti setelahnya ke atas gitu. Nah, karena sebenarnya ada lagi aturan yang kedua untuk menyusun unsur-unsur tabel periodik itu, yaitu berdasarkan kemiripan sifatnya. Jadi kalau kalian lihat, kalau kemiripan sifat itu kayak gini deh. Misalnya kalian punya satu teman main, misalnya punya satu geng deh. Kalian punya satu geng untuk main. Pasti dalam satu geng itu kan ada yang sama, entah hobinya yang sama atau ekskulnya yang sama, pokoknya ada yang sama lah dari kalian satu geng itu, karena nggak mungkin ya kalian segeng tapi semuanya beda-beda. Misalnya gini, geng cowok-cowok nih senang main futsal bareng, nah itu kan berarti kesamaannya di situ, kemiripan sifatnya di situ, sama-sama suka futsal. Atau misalnya ada geng cewek nih senang main ke mall misalnya gitu. Jadi dari satu geng itu cewek-ceweknya semuanya suka ke mall. Itu kan pasti ada kemiripan sifatnya. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambarnya itu dari atas ke bawah aku kasih panah. Jadi dari atas ke bawah itu kita ibaratkannya satu geng, satu kelompok. Dari atas ke bawah itu punya sifat yang mirip hampir sama. Gitu. Jadi dari H sampai FR, dari H terus sampai FR ke bawah itu dia punya sifat yang sama atau mirip. Jadi mungkin sama-sama main futsal misalnya gitu. Hanya mungkin yang satu main futsalnya 3 kali seminggu, yang satu hanya 2 kali misalnya gitu. Pokoknya sama-sama suka futsal, hanya intensitasnya yang berbeda misalnya gitu. Terus selanjutnya dari BE di atas ke RA di bawah itu juga sama, sifatnya mirip. Jadi dari atas ke bawah semua kelompoknya itu tuh sama atau mirip sifatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikir, loh si H sama HE, H kan nomornya 1, HE kan nomornya 2. Kenapa dia nggak sebelahan? Karena itu dia, sifatnya jauh banget. Jadi kalau untuk si HE ditaruh di sebelahnya H, sebelahnya persis, itu nggak akan mungkin. Karena sifatnya si HE itu nggak sama kayak si BE misalnya gitu. Jadi kalau aku ibaratkannya kayak gini. Dari atas ke bawah, itu kan sifatnya sama. Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, sifatnya itu berkurang. Aku ibaratkannya gini. Misalnya ya, kelompok yang H sampai FR dari atas ke bawah itu misalnya geng-geng cewek misalnya. Geng cewek yang feminim banget. Jadi sifat feminimnya itu kental banget untuk dari H sampai FR. Dari BE ke RA sifat feminimnya itu masih ada, tapi lebih sedikit berkurang dibandingkan sifat feminimnya si H sampai ke FR.
Terus si SC sampai ke AC itu juga sama. Masih punya sifat feminim tapi lebih kurang dibandingkan gengnya si BE sampai RA. Terus sampai ke kanan sifat feminimnya berkurang. Akhirnya makin ke kanan itu sifat maskulinnya makin besar, sifat maconya gitu. Maconya tuh makin besar. Jadi dari kiri itu feminim banget, terus berkurang, ke kanan itu akhirnya maco banget gitu. Itu ya, paham ya? Jadi geng yang paling kanan itu adalah gengnya cowok-cowok yang laki banget gitu, yang main bola terus misalnya. Ya pokoknya laki banget lah. Terus si F sampai ke AT di bawah itu sifat maconya masih ada tapi kayaknya nggak terlalu sering banget main futsal misalnya gitu. Terus yang O sampai ke PO sifat maconya juga berkurang. Sifat dari satu kelompok itu ke kelompok yang lain itu tuh dari kiri ke kanan itu entah berkurang atau nambah sifatnya. Jadi misalnya di sini aku ngomongin sifat feminimnya misalnya gitu. Nah, sifat feminimnya kalau dari sini dari contoh yang tadi berarti kelompok H sampai FR itu feminim banget. Makin ke HE sampai RN itu tuh dia sifat feminimnya udah habis gitu. Jadi itu yang aku bilang dari atas ke bawah sifatnya sama atau mirip banget, tapi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri sifatnya itu bisa naik, bisa turun. Gitu. Jadi, ini menjelaskan bahwa kenapa si H sama HE tempatnya kok jauhan. Gitu. Karena tempatnya jauhan karena yang tadi aku bilang H dan HE itu sifatnya jauh banget. Jadi nggak akan bisa untuk ditaruh di sebelah-sebelahan gitu. Karena sifatnya jauh banget. Terus selanjutnya yang tadi aku bilang itu nomor 57. Terus kenapa langsung ke 72? 58 dan 59 terus sampai 71-nya itu adanya di bawah. Nah, dijelaskannya oleh alasan yang tadi ini kemiripan sifat. Jadi sebenarnya 57 sama 72 itu kan sifatnya mirip ya. Karena kan gesernya hanya satu kotak doang kan, hanya bergeser sedikit. Jadi mungkin dia masih feminim tapi feminimnya berkurang sedikit lah untuk yang nomor 72 gitu. Si nomor 58 sampai nomor 71 itu harusnya ada di kotak yang sama kayak kotak nomor 57. Tapi karena di sini sistem periodik unsurnya bentuknya dua dimensi doang, jadi kan nggak akan bisa menggambarkan si 58 sampai 71 itu di belakangnya si 57. Jadi harusnya 57 kan harusnya 58 sebelahnya. 57, 58 gitu. Nah, karena sifatnya si 58 sampai 71 ini sama persis kayak yang 57, harusnya kan ditaruh di belakangnya nih, karena sama banget tuh. Sifatnya sama persis dengan yang 58 sampai 71. Tapi karena bentuknya dua dimensi, susah kan menggambarkannya kalau ditaruhnya di belakang. Jadi kan nggak kelihatan ya kalau ditaruhnya di belakang. Jadi akhirnya dituliskannya di bawah. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa si 58 sampai 71 itu ada di kotak yang sama harusnya kayak yang nomor 57. Tapi karena nggak bisa digambarkan dalam satu kotak sekaligus, digambarinnya ditaruhnya di bawah. Gitu. Terus itu alasan itu juga sama digunakan sama untuk kasusnya si nomor 89. Kenapa langsung loncat ke 104? Karena si 90 sampai 103-nya itu harusnya ada di kotak yang sama dengan si yang 89. Gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, penyusunan untuk unsur-unsur kimia di tabel periodik itu ada dua alasannya, berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Jadi nggak hanya berdasarkan kenaikan nomor atomnya aja, berdasarkan nomornya naik gitu doang, nggak. Jadi berdasarkan kemiripan sifatnya juga. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Jadi, si sistem periodik unsur ini pasti punya kayak yang tadi aku bilang, aturannya masing-masing di masing-masing tabel periodik. Dan pasti ada contohnya di atas. Jadi untuk membantu kalian membaca si tabel periodik unsurnya. Jadi kalau di sini, kalau yang aku lingkari di situ tuh contohnya itu adalah kotak dari si ZN. Jadi kalau kalian lihat, kotaknya ZN itu harusnya nomor 30. Nih, yang ini nih. Kelihatan nggak ya kursor aku? Yang ini pokoknya. Di golongan 2B itu paling atasnya ZN.
Nah, kalau diperbesar si ZN-nya itu gambarannya sama kayak yang aku lingkarin di atas itu. Jadi itu tuh membantu kalian untuk membaca si tabel periodik. Jadi si angka-angka yang di atas kanan itu tuh apa misalnya. Nah, nanti kalian lihat petunjuknya dari yang ada di atas itu, yang aku lingkarin. Tuh. Jadi nanti di sini kalau kalian lihat ada nomor atom di kiri atas, terus ada nomor massa misalnya di kanan atas, terus ada lambang unsurnya. Lambang unsur itu yang tulisan ZN, H, HE itu namanya lambang unsur. Terus nanti kalian bisa lihat juga ada titik didihnya, ada titik lelehnya, ada massa jenisnya gitu. Jadi itu tuh kayak dalam satu kotak itu ada data dari si unsur-unsurnya. Nanti kalian untuk cara bacanya lihat dari tabel periodik kalian masing-masing. Gitu. Nah, terus kalau kalian lihat sistem periodik unsur ini ada lajur vertikal dan ada lajur horizontal. Kalau lajur vertikal itu yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu lajur vertikal, terus yang horizontalnya itu dari yang kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini lajur yang vertikal tadi aku gambarkannya sama yang garis warna merah ini, jadi dari kelompok atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah itu tuh sekelompok ceritanya. Itu namanya lajur vertikal. Kalau misalnya dari kiri ke kanan, itu lajurnya lajur horizontal. Jadi, kalau lajur vertikal itu disebutnya adalah golongan. Jadi dari atas ke bawah satu kelompok itu disebutnya satu golongan. Jadi kalau dari H ke FR, dari H terus sampai ke bawah sampai ke FR itu disebutnya adalah satu golongan. Terus dari BE ke RA juga disebutnya satu golongan. SC ke AC itu semua satu golongan. HE ke RN itu semuanya satu golongan. Jadi dari atas ke bawah itu disebutnya satu golongan. Terus untuk lajur yang horizontalnya itu disebutnya periode. Jadi dari kiri ke kanan asal satu garis gitu, satu lantai gitu. Asal dia satu lantai, dia disebutnya satu periode. Jadi kalau kalian lihat di sini, periode 1 itu yang paling atas. Jadi periode 1 itu isinya hanya H sama HE. Itu di lantai pertama. Benar ya? Di lantai kedua, itu dari isinya itu dari LI, BE, B, C, N, O, F, sampai NE. Itu satu periode mereka. Terus periode ketiganya dari NA sampai AR. Itu periode 3. Periode 4-nya dari K sampai KR. Itu jadi cara bacanya. Jadi pokoknya kalau dari atas ke bawah satu golongan, dari kiri ke kanan itu disebutnya satu periode. Selanjutnya, aku akan menjelaskan perbedaannya si golongan sama periode. Selain tadi ya, tadi kan udah aku bahas bahwa si golongan sama periode itu bedanya lajur vertikal itu golongan, lajur horizontal itu adalah periode. Itu tadi udah aku jelasin satu. Terus untuk golongan itu ditulisnya dengan angka Romawi. Jadi kalau kalian nanti lihat tabel periodiknya, angka dari atas ke bawah sama dari kiri ke kanan itu beda. Jadi angkanya itu kan sama-sama pakai angka ya. Jadi misalnya periode 1, periode 2, periode 3, golongan 1A, 2A, 3A, 4A gitu. Sama-sama ada angkanya. Nah, kalau misalnya kita pakai angka yang sama, maksudnya pakai angka biasa gitu dua-duanya untuk menuliskan golongan sama untuk menuliskan periode, kan kita jadinya bingung karena angkanya sama semua. Nah, akhirnya dibedain. Untuk yang golongan itu dari atas ke bawah, dia itu pakai angka, tapi angkanya angka Romawi kayak yang tadi Mbak Anissa tanyain. Jadi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah itu namanya masih pakai angka, tapi angkanya itu angka Romawi. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B gitu, tapi Romawi. Tapi untuk golongan untuk periode dari kiri ke kanan itu mereka menggunakan angkanya itu angka yang biasa. Jadi 1 gitu, 2, 3, 4 gitu. Itu bedanya golongan sama periode. Terus urutan untuk golongan dari kiri ke kanan itu kayak gini. Jadi kalau nanti kalian lihat urutannya dari golongan yang paling kiri ke golongan yang paling kanan itu urutannya itu kayak gini. Jadi 1A dulu, baru 2A. Aku tunjukin gambarnya. Oke, jadi urutannya itu kalau kalian lihat dari paling kiri ya, golongan dari yang paling kiri itu 1A dulu, terus gesernya 2A, terus sebelahnya lagi itu 3B, baru 4B,
baru 5B, baru 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, 3A, baru sampai ke 8A. Gitu. Itu urutannya. Jadi tabel yang aku tampilin di sebelah kiri ini tuh urutan dari kiri ke kanan. Gitu. Jadi H itu golongan 1A sampai ke FR. BE sampai ke RA itu golongan 2A gitu. Terus SC sampai ke AC itu golongan 3B gitu. Jadi urutannya kan gitu, 1A, 2A, 3B, 4B, 5B gitu. Itu ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, golongan itu ada dua jenisnya. Ada golongan A dan ada golongan B. Jadi kalau golongan A itu, kalau kalian perhatikan di sini, golongan A itu golongan yang tinggi-tinggi gedungnya. Jadi kan tabel periodik itu ada yang tinggi-tinggi sama ada yang pendek. Yang tinggi-tinggi itu di kanan kiri, yang pendek itu ada di tengah kan. Nah, yang tinggi-tinggi itu dia itu adalah golongan A. Jadi kalau golongan A itu 1A, 2A, terus 3A sampai ke 8A. Diloncat gitu. Jadi dari 2A sampai ke 3A itu diloncat, di tengah-tengahnya itu ada golongan B. Jadi golongan B itu yang rendah, yang pendek di bawah, di tengah-tengah. Jadi yang di bawah itu 3B sampai 2B kalau kalian lihat. Itu. Jadi ingat baik-baik, golongan itu ada dua, A dan B. A itu yang tinggi, B itu yang rendah. Terus kalau A itu ada 8 jumlahnya. B juga ada 8. Jadi yang A-nya ada 8, B-nya ada 8. Tapi urutannya itu enggak 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, sampai 8A, baru 1B, terus 8B, enggak gitu. Jadi urutannya itu 1A dulu, 2A, 3B-nya di bawah, 4B, terus sampai ke 2B di bawah, baru 3A di atas, sampai ke 8A. Gitu. Oke. Terus selanjutnya, nah, untuk urutan periode dari atas ke bawah itu ya sesuai kayak nomor aja biasa. Jadi periodenya dari urutan 1 sampai ke 7. Lantai yang paling atas itu periode 1, lantai bawahnya itu 2, terus 3, terus 4, terus 5 sampai 7. Gitu. Terus coba kalian lihat di sini. Benar nggak jumlah unsur periode 1 itu ada 2? Benar nggak? Benar ya? Benar, Bu. Oke, sip. Isinya itu hanya H dan HE. Ada 2. Di periode kedua sama ketiga, benar nggak ada 8 masing-masingnya? Jadi periode 2 ada 8, periode 3 ada 8. Benar ya? Kalau periode 2 itu dari LI, BE, BCN, OF, sama NE, itu ada 8. Terus untuk yang periode 3 juga sama, dari NA sampai AR, ada 8. Nah, sekarang coba lihat yang 4 dan 5. Periode 4 dan 5, benar nggak ada 18? Benar, Ya, Bu. benar. Oke, sip. Benar ada 18 untuk periode 4 sampai periode 5. Sekarang coba lihat, periode 6, benar nggak ada 32? Ya, Bu, benar. Benar? Iya. Nah, jadi gini. Kalau kalian ingat yang tadi aku omongin, jadi tadi dari nomor 89 sampai 103 ada di bawah gitu. Nah, si yang di bawah itu termasuk ke golongan ke periode 6. Paham nggak? Jadi dari yang tadi aku bilang itu loh, yang di bawah itu loh, CE ke LU itu tuh masuk ke periode 6. Terus TH sampai LW itu masuk ke periode 7. Gitu. Jadi, kalaupun di atas itu hanya 18, jadi kalau kalian lihat, kok hanya 18 sih di atas? Iya, di atas hanya 18. Tapi tadi aku bilang ada yang dituliskannya di bawah karena nggak muat itu loh tadi. Nah, yang di bawah itu dijumlahin sama yang tadi ada di atas. Karena harusnya kan dia di atas itu digambarkannya. Hanya karena nggak muat, ditulisnya di bawah. Gitu. Jadi kalau gabungan dari yang periode 6 yang di atas sama periode 6 yang ada di bawah, itu totalnya ada 32. Selanjutnya,
Untuk unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang mirip atau sama. Tadi udah aku bahas ya. Jadi dari satu kelompok itu, dari atas ke bawah itu pasti punya sifat yang mirip atau hampir sama. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode itu bisa naik atau bisa turun dari kiri ke kanan sifatnya. Nah, terus tadi kalian melihat ada periode yang ditulis di bawah. Nah, periode yang ditulis di bawah ini disebut dengan lantanida sama aktinida. Lantanida itu adalah golongan yang di bawah, tapi yang atasnya, kan itu golongan bawah itu, periode bawah itu kan ada dua ya. Periode yang di atas sama yang di bawah. Nah, periode yang di atas itu namanya lantanida atau yang masuk ke periode 6. Terus yang aktinida itu, yang di paling bawah itu masuk ke deret aktinida. Nanti ada di tabel periodiknya, ada tulisannya. Kebaca nggak itu? Lantanida sama aktinida. Itu. Oke. Nah, periode ini nanti menyatakan jumlah kulit. Nanti akan aku bahas di minggu depan. Selanjutnya, tadi kan kalian udah belajar tentang golongan dan tentang periode. Golongan itu yang dari atas ke bawah, satu kelompok itu, terus periode itu yang satu kelompok dari kiri ke kanan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya nanti kalian di soal itu diminta tentukan lokasinya si unsur Fe itu ada di golongan berapa, ada di periode berapa. Nah, biasanya nanti pertanyaannya kayak gitu. Jadi misalnya unsur Fe itu tentukan golongan berapa, periode berapa. Nah, ada dua cara untuk menentukan si golongan dan periodenya. Cara pertama itu tinggal lihat langsung aja dari tabel periodiknya. Nanti kan langsung kelihatan. Kalau dilihat dari tabel periodik, nanti langsung kelihatan dia golongan berapa, periode berapa. Terus ada juga cara yang kedua, itu menggunakan konfigurasi elektron namanya. Terus kalau kalian bingung, Bu, jadi pakai yang mana nih? Pakai yang lihat langsung atau pakai yang konfigurasi elektron? Kalau kalian diperbolehkan melihat dari tabel periodik, kalian boleh nih, misalnya lagi ulangan, kalian boleh lihat tabel periodik, ya tinggal lihat langsung. Tapi kalau misalnya masalahnya kalian lagi ulangan, atau nanti kalian ujian masuk ke kuliah, itu kan nggak boleh lihat tabel periodik. Nah, satu-satunya cara untuk menentukan golongan dan periodenya itu tanpa melihat tabel periodik adalah dengan menggunakan konfigurasi elektron. Gitu. Jadi, si caranya dua-duanya ini, mau kalian pakai lihat langsung, mau kalian pakai konfigurasi elektron, itu tuh jawabannya akan sama aja. Hanya bedanya yang satu lihat langsung, yang satu kalian nebak-nebak terus nanti sama kayak yang lihat langsung gitu. Gitu ya. Untuk hari ini kita akan belajar menentukan golongan dan periode kalau ngelihat langsung dari tabel periodiknya. Kita cobain. Aku yakin kalian udah pasti bisa untuk menentukannya. Ini aku sediakan tabel periodiknya. Misalnya nih ada contoh soal, tentukan letak unsurnya. Jadi kalau ditanyain gini ya, di soal ditanyainnya tentukan letak unsur. Nah, kalian tuh jangan sampai jawabnya gini misalnya ya, tentukan letak unsur H misalnya gitu. Terus kalian jawabnya letaknya di pojok kiri atas. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi kalau ada kata-kata tentukan letak unsur, kalau ada kata-kata letak unsur itu berarti golongan berapa, periode berapa. Bukan di atasnya si ini sama di bawahnya si ini, kirinya si ini, kanannya si ini, bukan gitu. Jadi di golongan berapa, periode berapa. Itu kalau dimintanya letak unsur. Kalau misalnya aku punya contoh soalnya gini, ada hidrogen, ada besi, dan ada belerang. Coba kalian lihat hidrogen dulu. Di tabel periodik, ini udah aku lingkari, hidrogen di tabel periodik, kira-kira golongan berapa? Ada yang berani jawab? Golongan 1A, Bu. 1A. Oke, sip. Yuda itu siapa? Octavian Yuda. Bener? Iya, Bu. Oke, sip. Lagi Mas Yuda jawab lagi. Golongannya benar 1A. Periodenya? Periode 1. Oke, pintar. Pintar. Tadi Mas Yuda udah bilang bahwa hidrogen itu ada di golongan 1A dan periodenya 1. Ini aku tulis, golongan 1A dan periodenya 1. Tapi ingat, untuk golongan itu ditulisnya angkanya itu menggunakan Romawi. Terus untuk yang periode nanti digunakannya itu adalah angka yang biasa. Jadi nulisnya gini, golongan 1A, satunya Romawi, periodenya 1 biasa. Gitu, oke.
Mas Oktavian Yuda. Terus sekarang yang besi. Coba kalian lihat besi. Besi ini ada di tengah-tengah ini. Nah, coba ada yang berani nggak? Besi itu golongan berapa sama periode berapa? Delapan ribu. Mas Yuda lagi. 8B, oke. Terus periodenya? Periode 4. Oke, sip. Pintar. Besi itu dia di golongan 8B sama 4. Periodenya periode 4. Kalau kalian lihat ya, coba kalian perhatikan yang 8B. 8B itu ada 3 kelompok. Jadi kalau kalian perhatikan, dari Fe ke bawah, CO ke bawah, Ni ke bawah, itu semuanya golongan 8B. Makanya ada garis ke samping gitu. Jadi dari gengnya Fe ke bawah, gengnya CO ke bawah, gengnya Ni ke bawah, itu semuanya golongan 8B. Nanti akan dijelaskan kenapa dibedain. Nanti akan aku jelaskan di minggu depan. Terus, benar tadi besi itu golongannya 8B, periodenya periode 4. Terus yang belerang. Lihat di tabel periodiknya, belerang ada di golongan berapa sama periode berapa? Berapa? 4A, Bu. 4A. Beneran 4A? Enggak. 6A. 6A, Bu. Sip. 6A. Golongannya 6A, periodenya? 3. Periodenya 3. Oke. Ini siapa cewek yang jawab? Nur Pujiati, Bu. Oke, Mas Teja sama Nur Pujiati. Oke. Sip, pintar. Jadi, untuk menentukan golongan dan periode atau letak dari si unsur-unsurnya di tabel periodik itu, caranya kayak gitu ya, hanya tinggal langsung lihat dari tabel periodik. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi materinya cukup sampai sini. Ada yang berani menyimpulkan nggak? Dari pembelajaran ini kita belajar apa? Periodik unsur. Sisa sip. Tadi Mas Ananda Nova udah menjelaskan bahwa hari ini kita belajar sistem periodik unsur. Terus tadi di sistem periodik unsur kita melihat ada golongan sama periode juga ya. Jadi kalian hari ini belajar juga tentang golongan dan periode. Terus kalian juga belajar menentukan letak si unsur itu ada di golongan berapa, ada di periode berapa. Gitu ya. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar melanjutkan tentang sistem periodik unsur, tapi menentukannya nggak langsung lihat dari tabel periodiknya, tapi kita tebak-tebak menggunakan konfigurasi elektron. Gitu ya. Jadi pembelajaran hari ini udah selesai sampai situ. Nanti dikerjakan tugasnya udah aku share di e-learning, materinya pun udah aku share di e-learning. Kalau lupa lagi, boleh ditanyain di chat. Nanti kalau nggak jelas tanya sama Bu Vivi kan, Bu? Ya iya dong, mau nanya sama siapa lagi? Boleh. Boleh banget. Pokoknya kalau kalian nanya ke aku tuh malah aku senang banget. Oke? Sip. Oke, Bu. Makasih ya udah hadir di Zoom hari ini. Kita ketemu lagi besok, tapi PKWU ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Aku akan dengan senang hati menjawab. Oke? Dadah. Dah. Boleh keluar. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Makasih juga.